Selamat pagi Bu Dita. Pagi Bu Nila. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya tuh mau konsultasi Bu dengan Ibu. Jadi kan saya ini mulai mengajar di kelas 4 dengan materi yang baru. Nah, yang sudah-sudah gitu anak-anak itu pada materi ini tuh kurang bisa menguasai dengan baik. Entah kadang tuh juga ada anak-anak yang mungkin tidak semangat atau kurang tertarik dengan materi itu. Nah, sebaiknya menurut Ibu tuh bagaimana ya dengan materi saya tentang membaca dan menulis bilangan cacah besar? Kan biasanya anak-anak tuh mengenal bilangan tuh hanya mungkin sampai ribuan atau puluh ribuan, bahkan cuma ratus ribuan aja. Sedangkan materi yang saya ajarkan ke depannya itu sampai miliaran, bahkan bisa sampai triliunan. Seperti itu Bu Dita. Bagaimana ya? Gitu berarti ya Bu Nila ya. Berarti tadi tujuan Bu Nila kesini untuk sharing karena Bu Nila merasa kewalahan dengan materi yang ada, kemudian metode atau model pembelajaran apa yang kira-kira cocok yang bisa membuat anak-anak bisa lebih semangat dalam belajar ya Bu Nila. Iya. Oke. Sebelum mengetahui lebih lanjut, berarti tadi dengan mapel matematika ya Bu Nila ya, betul ya. Oke. Jadi masalahnya tadi Bu Nila merasa anak-anak kesulitan dan semangatnya kurang ketika memulai dengan pembelajaran membaca dan menulis bilangan. Nah, kalau masalah seperti itu kira-kira ya Bu Nila ya, dari pengalaman atau istilahnya basicnya Bu Nila punya ide apa gitu, misalnya pembelajarannya tidak dilaksanakan di dalam kelas atau kita bisa sisipkan dengan model atau permainan tradisional misalnya, apakah Bu Nila? Sebenarnya begini ya Bu ya, mungkin karena selama ini kalau misalnya matematika kan hanya fokus yang penting kamu bisa materi itu gitu ya, dan itu dilaksanakan di dalam kelas. Nah, ini saya juga di kesempatan ini saya mau bertanya lah ya, konsultasi sama Bu Dita, bagaimana baiknya, apakah metode yang saya gunakan tuh sebaiknya apa? Misalnya saya gini Bu, yang baru ngetren di sini kan yang baru ngetren di PMM itu kan memunculkan kembali permainan tradisional, kemudian disisipkan lagi ke dalam pembelajaran sehari-hari seperti itu Bu. Nah, ini ada ide Bu, misalnya gini, apakah misalnya dalam permainan engklek ya Bu ya, permainan tradisional engklek, kemudian kan anak melaksanakan itu, kemudian di setiap step-stepnya itu kalau saya selipkan soal-soal, misalnya saya tuliskan bilangan berapa, terus anak membaca seperti itu, kira-kira bisa nggak ya Bu ya? Bagus sekali kalau menurut saya Bu Nila. Itu berarti ada materi di PMM, Bu Nila berarti belajar mandiri di PMM, kemudian menemukan bahwa permainan tradisional bisa menguatkan pembelajaran matematika ya Bu Nila ya. Menurut saya sangat cocok sekali. Tapi kita lihat dulu Bu Nila. Berarti sebelumnya Bu Nila hanya mengajarkan pembelajaran di dalam kelas tanpa menyisipkan permainan tadi berarti. Iya. Nah, itu hal yang baru berarti Bu Nila. Mungkin nanti akan menumbuhkan semangat dari anak-anak. Kalau menurut Bu Nila, pembelajaran yang selama ini Bu Nila lakukan itu kalau dibuat skala 1 sampai 10 sudah mencapai skala berapa Bu Nila? Yang sudah ya? Yang sudah mungkin masih di skala 6,5. Kalau misalnya ini nanti diterapkan, mungkin sampai ke skala berapa Bu Nila? Mungkin kalau dalam konteks antusias atau semangatnya mungkin bisa sampai ke 10/10 ya Bu. Cuman kita juga harus paham juga nanti dalam permainan itu bisa nggak menjawabnya itu. Kalau dalam semangat mungkin semangat, cuman kalau dalam memahami materi, kalau saya sih mungkin bisa mencapai ya 8/10 gitu ya. Berarti
ada peningkatan lah kalau menurut dengan saya. permainan tradisional tadi menurut Bu Nila bisa mencapai angka 8 karena bisa menambah antusias dari anak-anak. Bagus sekali. Di PNM kan ada banyak sekali permainan tradisional yang bisa kita manfaatkan ya Bu Nila ya, selain engklek ada juga ular tangga, kemudian ada lompat tali dan sebagainya. Itu juga salah satu ide yang bagus. Nah Bu Nila, kalau permainan itu nanti dilaksanakan, rencana aksi yang akan Bu Nila laksanakan nanti rule-nya seperti apa Bu Nila? Jadi ketika pembelajaran masuk, kemudian ya mungkin seperti biasa ya Bu ya, dalam modul ajar mungkin saya siapkan bagaimana tahapan ketika tahapan pendahuluannya, kemudian inti dan penutup. Nah yang pasti kalau dalam kegiatan inti itu nanti saya paparkan dulu lah bagaimana sekilas bagaimana cara membaca dan menulis bilangan cacah besar itu sendiri. Jadi sebelum anak-anak melaksanakan permainan tradisional itu, anak-anak sudah mendapatkan bekal gitu Bu. Jadi untuk memperlancar atau meningkatkan pemahaman anak-anak itu dengan permainan tradisional itu. engklek tadi ya, engklek bilangan cacah. Kemudian Bu Nila, apakah Bu Nila pernah mendengar istilah diferensiasi? Sudah Bu, sudah. Jadi nanti kira-kira di modul ajar yang akan Bu Nila lakukan akan ada muncul diferensiasi ya Bu Nila ya? Iya Bu, jadi kan kalau diferensiasi itu kan ada 3 ya dalam pembelajaran. Ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Ya kalau dalam rencana tentunya saya sisipkan semuanya itu ya Bu, tapi nanti dalam pelaksanaan seperti apa kita belum tahu ya Bu ya. Berarti nanti juga diferensiasi akan dimunculkan dari ketiga tadi ya Bu Nila ya, ada proses, konten, dan produknya. Kemudian pembelajarannya akan disisipkan dengan permainan tradisional engklek agar menambah pemahaman anak. Nah kira-kira ada hambatan enggak ya Bu Nila selama nanti kira-kira ketika melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau mungkin dalam proses permainannya permasalahannya sepertinya ini Bu, kadang tuh anak-anak tuh tidak sabar pengen segera melaksanakan permainan itu, sedangkan murid yang ada di kelas 4 itu lumayan banyak, ada 21 anak ya, mungkin dalam manajemen waktunya yang perlu diperhatikan. Berarti nanti solusinya bagaimana Bu Nila? Akan diurutkan sesuai absen atau bagaimana kalau strateginya Bu Nila nanti? Bisa seperti itu dan bisa juga mungkin per kelompok, misalnya perwakilannya saja atau bagaimana ya, belum tahu Bu ya, itu baru rencana ya. Berarti nanti gambarannya untuk menghadapi hambatan-hambatan yang ada sudah ada solusi atau apa ya istilahnya dicegati dulu. Karena memang kalau dilihat Bu itu kan cuma 70 menit ada paparannya, kemudian permainannya. Otomatis itu nanti juga yang sudah melaksanakan kan pasti juga udah bosan juga mungkin ya, itu ya masih dalam pikiran saya ya. Lah mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu Nila. Untuk selanjutnya Bu Nila, ketika nanti Bu Nila sudah punya rencana seperti itu, komitmen apa yang menjadi tumpuan dari Bu Nila agar pelaksanaan itu bisa berjalan dengan lancar? Siapa yang bisa menjaga komitmen tersebut? Ya tentunya yang menjaga komitmen ya saya sendiri ya Bu ya, karena ibarat kata itu kalau skenario kan saya sutradaranya, ibaratnya seperti itu Bu. Jadi memang bagaimana caranya menumbuhkan Bu ya, konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan itu dengan baik, seperti itu Bu. Berarti Bu Nila nanti kalau sudah muncul dalam dirinya untuk berkomitmen untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran bisa dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Misalnya saja tadi ada permainan tradisional, berarti Bu Nila nanti membuat itu, kemudian membuat soalnya. Kemudian selain itu apalagi yang akan Bu Nila munculkan? Misalnya
menggunakan alat peraga apa atau bagaimana kan tetap di apa namanya dipersiapkan ya Bu Iya. Nila. Selain Bu Nila sendiri, siapa yang bisa membantu atau menjaga komitmen Bu Nila? Ya tentunya ada kesepakatan antara saya dengan anak-anak seperti itu Bu. Jadi anak-anak juga harus Iya. berkomitmen untuk mengikuti pembelajaran tidak Karena hanya Bu Nila. iya, kalau di kelas 4 itu ada kesepakatan kelas di mana anak-anak itu juga harus ketika pembelajaran ya fokus dengan pembelajaran seperti itu. Kalau dari guru atau teman sejawat yang lain, pengaruh nggak dengan komitmennya Bu Nila? Sebenarnya berpengaruh Bu, tapi lebih utama dari diri saya sendiri dan anak-anak gitu Bu. Mungkin pengaruhnya kalau dengan teman sejawat itu misalnya kita sharing, misalnya ada kekurangan atau ketidaktahuan saya tentang suatu hal seperti itu Bu. Gitu ya. Semoga apa yang menjadi harapan dari Bu Nila tadi bisa terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira waktunya sekarang Bu Nila, waktu yang akan digunakan untuk melaksanakan komitmen tersebut, apakah harus menunggu besok-besok atau sekarang bisa action Bu Nila? Ya dari sekarang. Berarti dari sekarang sudah mulai membuat modulnya, Iya. kemudian mempersiapkan. Mungkin ada ya, modulnya sudah siap, cuman kita harus membenahi part-part atau bagian yang perlu dibenahi seperti itu. Oke, selamat Bu Nila. Semoga pembelajaran yang tadi sudah direncanakan dengan baik, dirancang bisa berjalan dengan baik. Begitu ya Bu Nila ya. Iya. Oke. Bagaimana perasaan Bu Nila setelah Ya sharing? senang sih Bu, karena gini, kalau saya punya masalah tidak sharing dengan teman sejawat atau dengan ibu sebagai atasan langsung, kan saya tidak tahu yang cocok tuh apa atau solusinya seperti apa. Nah kalau sekarang kan jadi lebih ya dapat inspirasi seperti itu Bu. Saya yakin Bu Nila bisa melaksanakan pembelajaran yang telah direncanakan karena melihat kemampuan dari Bu Nila yang sangat hebat sekali. Semoga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Iya. Semangat Bu Ya, Nila. terima kasih Bu Dita. Selamat siang Bu Dita. Bagaimana pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan? Kesannya bagaimana? Sangat menyenangkan Bu Dita. Ya sesuai dengan arahan dan bimbingan Bu Dita, pembelajaran pada hari ini ya lumayan lebih baik daripada yang sudah saya lakukan seperti itu Bu Dita. Berarti hari ini pembelajaran yang sudah dilakukan menurut Bu Nila sudah sesuai dengan rencana ya Bu Nila Iya, ya. iya. Apakah dalam pembelajaran tadi ada hambatan misalnya? Oh iya Bu, jadi memang sebaik-baiknya kita membuat rencana, tapi pada saat action atau pelaksanaannya masih ada hambatan yang saya alami gitu ya. Terutama pada saat permainan itu ya, permainan engklek dengan membaca bilangan cacah besar itu Bu. Karena murid saya lumayan banyak, jadi ketika anak-anak itu menunggu gilirannya tuh ada yang dorong-dorong ya, ada yang mencubit-cubit ya, ada juga yang gini Bu, mungkin kayak bad mood lah ya, bad mood menunggu giliran seperti itu Bu. Berarti tadi sesuai dengan catatan saya ini Bu Nila. Tadi kan Bu Nila sudah membuka kelas dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi anak-anak punya gambaran nanti harus mencapai ini agar pembelajaran dikatakan berhasil. Tadi sudah disampaikan dengan baik. Kemudian di sini juga saya tadi mencatat ketika melaksanakan atau mengamati Bu Nila ketika pembelajaran, anak-anak terlihat kurang kondusif ketika akan melaksanakan permainan.
betul sekali yang disampaikan Bu Nila. Terlihat ada yang dorong-dorongan dan sebagainya. Nah, kemudian solusi yang Bu Nila lakukan bagaimana Bu Nila? Ya, kalau solusi yang saya lakukan tentu kembali mengingatkan anak tentang kesepakatan kelas. Jadi di kelas 4 itu tadi kan ada kesepakatan kelas ya Bu ya. Nah itu saya mengarahkan atau membimbing kembali anak-anak agar melaksanakannya dengan tertib dan kondusif seperti itu Bu. Berarti hanya menghimbau kepada anak-anak, betul sekali tadi saya sudah melihat juga Bu Nila hanya kesepakatan kelas 4 bagaimana anak-anak, kemudian anak-anak baru mengingat dan kembali berbaris dengan rapi. Baik, terkait dengan itu tadi hambatan ya Bu Nila. Kemudian dengan ini Bu Nila, modul ajar yang sudah Bu Nila buat dengan pembelajaran yang ada di kelas, kira-kira sudah terlaksana dengan baik semua ataukah ada yang belum terlaksana? Oh iya, jadi gini Bu, dari modul ajar terkait tentang diferensiasi pembelajaran kemarin kan, tadi kan sudah direncanakan bahwa diferensiasi itu ada 3 yang akan saya sisipkan atau munculkan ya, dari diferensiasi proses, konten, dan produknya. Jadi kalau dalam kontennya itu sudah terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan diferensiasi proses. Namun pada saat saya memunculkan diferensiasi produk itu masih belum maksimal lah Bu ya, kalau saya bisa sampaikan. Karena apa? Karena produknya itu masih sama, berupa tugas yang general gitu, masih sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, seperti itu Ibu. Berarti Bu Nila sendiri sudah menyadari bahwa diferensiasi sudah dimunculkan semua di dalam modul ajar, tetapi ketika dalam pembelajaran baru muncul 2. Iya. Diferensiasi produknya belum muncul karena ini tadi betul sekali bahwa satu kelasnya Bu Nila itu kan daya belajarnya berbeda-beda, ada yang auditori, visual, dan kinestetik. Tetapi di dalam diferensiasi produk yang Bu Nila lakukan tadi di dalam kegiatan penutup ya Bu Nila, Iya, berupa tugas. Ya, tugas untuk merangkum ya Bu Nila. Berarti kan hanya satu tugas, belum mencakup gaya belajar. Betul. Oke, berarti sudah muncul dalam diri Bu Nila bahwa diferensiasi produknya belum muncul. Nah, kalau menurut Bu Nila sendiri, pembelajaran yang tadi sudah dilakukan dari skala 1 sampai 10, kira-kira sudah sampai skala berapa Bu Nila? Baru di skala ya 7,5 lah. 7,5. Berarti masih 2,5 ya, sampai faktor X-nya sempurna ya. Jadi pembelajaran diferensiasinya belum komplit, sehingga mungkin itu tolak ukurnya Bu Nila, atau ada yang lain? Iya Bu, mungkin ya kalau dari yang sebelumnya anak-anak memang lebih antusias, lebih semangat, dan dalam memahami itu lebih mudah. Tapi ya itu saya belum bisa mencakup atau merangkul anak-anak dengan berbagai macam gaya belajar dan tentunya kebutuhan dan minatnya tuh sendiri-sendiri gitu ya Bu. Karena apa? Ada anak yang ternyata tuh tidak begitu suka action, dia tidak suka melakukan permainan, itu ya seperti apa ya Bu ya, kayak kurang antusias, kurang tertarik gitu. Jadi dalam pemberian tugas atau produknya itu pun saya juga belum bisa mencakup si anak yang dengan karakter seperti itu gitu. Mungkin kontennya Bu Nila bisa ditambahin tidak hanya permainan tradisional saja, tetapi mungkin menggunakan video atau gambar-gambar. Tadi kan Bu Nila sudah anak-anak membuka buku pembelajaran, kemudian menjelaskan di depan dengan permainan tradisional juga. Mungkin ditambah itu ya. Iya. Kemudian Bu Nila, pernahkah mendengar dengan istilah KS, kompetensi sosial emosional? Ya, sudah pernah mendengar Bu, tapi belum melaksanakan. Mungkinkah itu dimasukkan dalam pembelajaran Bu Nila kalau menurut Bu Nila? Mungkin saja Bu, itu bisa dicoba masukkan ke modul ajar. Gitu ya, berarti ya Bu Nila ya, di dalam modul ajar yang sudah Bu Nila buat dan dalam pembelajaran memang betul belum ada
KSE-nya. Nah, semoga nanti di kesempatan yang akan datang, mungkin rencana aksi yang selanjutnya, Bu Nila kira-kira akan membuat modul ajar yang seperti apa dan pembelajaran yang seperti apa? Iya, jadi mungkin next time saya bisa merancang lagi ya, merancang modul ajar dengan KSE dan diferensiasi gitu Bu ya. Jadi mencakup ada berapa ya Bu kalau saya lupa ya? Ada 5 ya. Jadi ada 5 itu saya sisipkan dalam pembelajaran, kemudian diferensiasinya lebih lagi saya atur lagi ya Bu ya. Bagaimana step by stepnya seperti itu. Kira-kira kalau misalnya nanti Bu Nila menerapkan itu baik dalam modul acara maupun dalam pembelajaran, ada hambatannya enggak Bu Nila ya kira-kira? Mungkin kalau itu hambatan dari diri saya sendiri ya Bu ya, yang terutama nanti harus lebih belajar ya, mempelajari apa itu KSE dan bagaimana cara menyisipkannya. Begitu juga tentang diferensiasi pembelajaran. Ya, utamanya di diri saya sendiri ya Bu ya. Untuk hambatan dari luar ada? Hambatan dari luar mungkin juga di anak-anaknya juga ya Bu ya. Apakah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran menggunakan metodenya itu juga apa gitu kan Bu ya, saya pikirkan. Kemudian cocok nggak dengan karakteristik anak-anak dan gaya belajarnya seperti apa gitu. Itu yang perlu saya pelajari lebih dalam lagi. Berarti kita harus memahami betul tentang gaya belajar dari masing-masing anak didik kita ya Bu ya, agar kita bisa menentukan metode, model, kemudian diferensiasi yang tepat yang seperti apa agar bisa mencakup semua gaya belajarnya. Nah, Bu Nila sudah menyampaikan hambatan, kemudian sudah menyampaikan pula solusinya tadi ya. Sekarang komitmen. Nah, komitmen atau tanggung jawab yang bisa Bu Nila ambil dari kegiatan nanti itu kira-kira dari siapa komitmen itu? Apakah dari dalam diri sendiri Bu Nila sendiri? Seperti yang saya sampaikan, tentunya dari diri saya sendiri itu yang utama ya Bu ya. Jadi guru itu jangan cepat puas ya dalam pembelajaran. Tentu kita harus melakukan refleksi Bu. Itu tentunya nanti saya juga akan memberikan semacam jurnal refleksi kepada anak-anak, bagaimana apa yang kurang lah dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kemudian tentunya tidak hanya saya saja, saya juga perlu kerjasama dengan anak-anak, dengan teman sejawat dan ibu sebagai atasan langsung saya sebagai kepala sekolah, seperti itu Bu. Berarti semua aspek itu sangat berpengaruh. Oh ya, dan satu lagi dengan wali murid ya Bu ya, tentunya nanti jadi saya ada koordinasi juga dengan wali murid. Jadi menurut Bu Nila komitmen ini bisa tercapai dengan baik kalau semuanya stakeholder yang terkait saling mendukung, terutama dari dalam diri Bu Nila, anak-anak, wali murid, dan rekan sejawat dan dari atasan langsung. Iya, betul sekali. Sekarang Bu Nila, kalau Bu Nila sudah menyadari komitmen tersebut, waktunya sekarang, kira-kira waktu yang tepat agar KSE dan diferensiasi tadi bisa muncul dalam modul maupun dalam pembelajaran, mulai kapan itu bisa diterapkan? Mungkin setelah ini ya Bu ya, langsung saya rencanakan untuk mempelajari dulu ya, mempelajari apa itu KSE, diferensiasi lebih dalam lagi, kemudian saya integrasikan ke modul ajar seperti itu. Oke, mungkin sedikit masukan Bu Nila, ketika nanti Bu Nila memasukkan diferensiasi produk itu tidak hanya kita masukkan dalam kegiatan penutup, mungkin nanti bisa dimasukkan ke dalam kegiatan inti, misalnya dengan gaya belajar anak yang berbeda-beda, ada yang bermain peran, kemudian ada yang menggambar dan sebagainya, itu bisa menjadi bahan masukan. Tetapi bahan masukan ini tidak harus dilaksanakan 100%, namanya saja masukan, bisa dimodifikasi dengan pemikiran Bu Nila sendiri. Kemudian kalau memang tadi Bu Nila sudah berkomitmen untuk berubah mulai dari sekarang, mungkin nanti selanjutnya Bu Nila bisa membuat modul ajar pada mapel yang lain dengan menerapkan KSE sekaligus diferensiasi. Semoga apa yang sudah dirancang dan menjadi komitmen bisa berjalan dengan baik.
seperti halnya tadi Bu Nila sampaikan, jangan cepat puas dengan keadaan yang sekarang. Gitu ya Bu Nila ya.